like and subscribe. Kok nggak bayar anjing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya dan Riko Ramadan. oke. Di sini saya mau sharing lagi nih sama mualim satu nih. Mualim satunya Tenggo Bravo ya kan. Nah, ini untuk mengusir kejenuhan aja nih teman-teman. Kita sharing-sharing aja ya. Saya mau nanya nih sama Cip nih terkait gimana sih cara menghilangkan kejenuhan di kapal ya, di laut, karena kan areanya sepetak tuh, misalkan panjangnya kapal ini 26 meter, jadi kan cuma muter-muter situ aja tuh. Satu mau nanya itu ya kan. Nah, yang kedua kita tanya masalah week nih teman-teman. Oke, Cip, saya tanya, Oke. bolehkah saya bertanya? Boleh. Oke, saya mau nanya, ketika di laut bosan, jenuh, yang jelas pasti rindu sama keluarga nih gitu kan. Apalagi misalkan Cip udah punya anak istri ataupun belum punya anak tapi Cip udah punya istri kan, gimana sih cara mengatasi rindu tersebut? Apalagi di laut ini kan suka nggak ada sinyal kan. Dengan kondisi jauh dari darat kan susah tuh sinyal tuh gitu. Misalkan nggak bisa video call nih, nggak ada sinyal gitu, gimana cara mengatasinya agar walaupun di laut tetap uh, mengusir rasa jenuh ini, gimana Cip? Silakan jawab Cip. Cara menghilangkan rasa jenuh di laut itu gampang. Satu, yang pertama itu ya kalau kita memang terhibur dengan mancing, kita mancing ya biasanya biar menghilangkan jenuh. Yang kedua, ya kita bermain di atas kapal ya semacam kayak bermain catur atau bermain PlayStation ya kan, dimanapun pasti ada namanya PlayStation itu di atas kapal. Kalau main cewek termasuk nggak Cip? Nah, kalau untuk main perempuan tergantung juga ya kita ya. Kalau kita di pelabuhan mana ada perempuan itu ya mungkin kita kita tergantung orang sih, sikon orangnya mau mau apa tidaknya gitulah. Mau cewek itu apa tidak ya sudah kita ituin. Tapi kalau kita nggak mau ya udah gitu aja. Oke, menarik ini teman-teman ya, kita korek terus Cip nih masalah percintaan atau masalah wanita atau wik di kapal ini teman-teman. Oke Cip, saya mau nanya terkait wanita-wanita atau wanita penghibur ya, kita katakan wanita nakal. Pernah nggak sih gitu, entah malam, entah siang atau pagi, tiba-tiba wanita itu datang tak diundang, sedangkan posisinya itu masih di masih di tengah laut ya, apa kita posisi lagi anchor, apakah posisi kita sandar di jetty gitu. Pernah nggak sih Cip? Kalau merasakan pernah atau tidaknya ya pasti ada pernahnya gitu. Merasakan pernahnya ada. Untuk perempuan itu pasti ada namanya merasakan di jetika atau berlabuh kah dia datang itu memang ada semua. Tapi tergantung orang kayak semacam hati kita aja ya mau apa tidaknya mah ya silahkan aja sih tergantung masing-masing pendapatnya dia kalau datang wanita itu di atas kapal gitu. Nah, saya nanya nih sama Cip nih, jujur, jawab jujur nih. Pernah nggak? Kalau mengenai pernah pasti pernah ya, namanya laki-laki pelaut itu pastinya kalau kepengen ya pengen aja gitu. Cip nih, misalkan pengen nih, ya kan? Maaf nih, kita berbicara agak sedikit jorok. Misalkan kan rindu nih, ya kan hasrat menggebu-gebu nih sama istri, kan nggak bisa terlampiaskan. Nah, pernah nggak berbuat ibaratnya kasarnya berhubungan suami istri gitu kan dengan wanita nakal tersebut gitu kan di kapal, pernah nggak? Kalau hubungan intim ibaratnya di atas kapal ya tidak pernah, tapi kalau untuk di luar kapal ya pernah gitu. Jadinya kita eksekusinya ya di luar kapal aja gitu, semacam ya di wisma kah di hotel kah kita nggak pernah
Gak pernah namanya di atas kapal itu. Ini di kapal itu tempat kerja gitu. Jadi teman-teman kru pun keep ya, jadi atas sampai bawah pun nggak ada yang pernah ya ibaratnya berbuat yang kotor-kotor ya terkait wanita di kapal ini, nggak ada ya sama sekali Cip ya. Oh, nggak ada. Ada. Kalau ingin berbuat seperti itu ya di luar kapal. Nah, ini kan rumah kita, bukan tempat rumah untuk dimusuhkan gitu. Ini tempat rumah untuk dipekerjakan. Cip, biasanya cewek-cewek kayak gitu, cewek-cewek nakal itu yang datang itu dia memang sengaja diundang karena mungkin ada dari teman ke teman kenal, atau ada ibaratnya apa ya kalau kita katakan ada si maminya nih gitu kan, ada si mucikari, atau memang dia tidak sengaja menawarkan diri ataupun dengan modus mungkin mereka jualan atau pijat atau ibaratnya menawarkan yang lain, tiba-tiba mengarah ke situ. Itu kayak gimana sih Cip? Nah, untuk intinya itu pasti dia berjualan sih. Kalau berjualan dari dasarnya berjualan, intinya berjualan dari atas ke bawah. Maksudnya intinya berjualan atas ke bawah itu apakah dia langsung belak-belakan bahwasanya dia menjual diri, atau dia modusnya misalkan nih jual kayak minuman gitu, atau masem kayak baju apa perlengkapan mandi gitu. Ya, kalau mengenai itu memang, tapi yang dimaksud dengan atas bawah itu kan atasnya jualan, bawahnya juga jualan gitu. Oke, Cip, saya suka bahasamu. Iya kan, menarik ini teman-teman. Bahwasanya atas jualan, bawah jualan. Saya nggak tahu apa yang dijual ya teman-teman ya. Siap, Bahwasanya itulah untuk kepala kambing. dunia-dunia pelaut nih teman-teman ya. Ya. Tapi teman-teman jangan anggap negatif semua pelautnya. Enggak semuanya, ya kan? Enggak semuanya. Tergantung eh, pribadinya masing-masing ya Cip ya, jadi nggak bisa disamaratakan bahwasanya oh si orang ini pelaut semuanya sama seperti itu, nggak bisa. Itu tergantung pada pribadinya masing-masing. Masing-masing. Cip, saya mau nanya Cip, Oke. untuk masalah tarif nih, tarif si wanita nakal ini biasanya berapa Cip sekali kencan Cip? Oh, kalau tarif atas ya, itu sekitar ya tambahin aja nolnya, jadi 1 juta. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Bahwasanya ini masalah tarif menarif nih, saya nggak paham nih teman-teman nih. Saya cuma nanya aja, sama semua sharing-sharing aja bahwasanya bener nggak sih gitu kan. Saya pernah dengar desas-desus bahwasanya kehidupan kelam pelaut itu seperti apa, atau kehidupan terangnya seperti apa. Tapi teman-teman tolong jangan anggap semuanya pelaut ini negatif. Kita sedikit sharing aja bahwasanya ini loh ibaratnya untuk orang-orang pelaut cara mengusir jenuhnya ya teman-teman ya. Cip, kalau kencan kan nggak pernah di kapal Cip ya. Pastinya kan kata Cip tadi bilang itu bahwasanya kapal ini adalah rumah sekaligus tempat mencari nafkah ya Cip ya. Nah itu biasanya kan di hotel nih, apa di uh, villa-villa gitu kan. Saya mau nanya Cip, itu dengan budget yang sekian misalkan sekali Cip berkencan itu untuk waktunya berapa hari Cip, atau berapa jam? Kalau untuk budget untuk perjalanannya ya sekitar 1 jam 2 jam lah. Ya dapatnya kalau yang enak ya 1 hari. Itu pun kalau enak. Kalau dapatnya janda ya. Kalau dapatnya janda enak ya 1 hari. Tapi kalau dapatnya ya sales-sales tukang jualan ya paling 1 jam 2 jam aja gitu. Oke, cukup kacau juga Cip kita ini Pak. Luar biasa, menarik ini teman-teman pembahasannya, sangat menarik. Cip, pernah nggak bawa cewek nih atau bawa istri berlayar gitu ya kan, contoh misalkan kita bawa cewek nakal nih berlayar gitu kan untuk nemenin kita, atau kita bawa istri misalkan Cip bawa itu, pernah nggak kayak gitu? Kalau untuk cewek nakal bawa belayar ya kita nggak bisa ya, tergantung kita aja ya. Jadi
posisi kita kerja di kapal besar itu bawa istri pun bisa, tapi kalau untuk bawa cewek nakal, jadi kita nggak bisa untuk dibawakan ke kapal gitu. Lebih baik kita bawa istri daripada bawa cewek nakal gitu. Jadi ya lebih bagusnya bawa istri. Gitu Cip ya. Saya kira pernah gitu ada kru kalau yang lain apa Cip pernah lihat. Terima kasih Cip ya atas bincang-bincangnya. Saya ganggu lagi Cip ya kan. Mudah-mudahan kita masih bertemu lagi dan kita masih berbincang-bincang lagi ya kan. Biar YouTube saya ini ada yang mengisi ya kan, mengisi kekosongan. Oke. Pesan-pesannya apa Cip? Baik buat istri, buat teman-teman pelaut atau buat yang lain. Pesan-pesan saya aja ya, jadinya jaga diri baik-baik. Sekarang lagi corona, tutup masker di mulutnya, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Subscribe men. Oke, thank you Cip.